Halo semuanya, perkenalkan nama saya Indra dengan NIM 2010417125 dari kelas A1 Manajemen, mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis, jurusan Manajemen, hari tanggal Selasa 19 Juli 2022 dengan dosen pengampu Pak Adi Mursalin SMM. Kali ini saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Analisis Lingkungan Bisnis. Langsung saja soalnya. Untuk yang pertama, berapa kali Anda menghadiri kuliah analisis lingkungan bisnis? Mengapa Anda harus hadir dalam kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban, saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis ialah 17 kali pertemuan karena saya ingin menambah pengetahuan saya mengenai analisis lingkungan bisnis dan ingin memperluas wawasan saya juga. Untuk soal nomor 2, tugas-tugas apa saja yang sudah Anda kerjakan selama Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis, dan manfaat apa saja yang Anda peroleh dengan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan tersebut? Jawaban, membuat video rekod materi analisis lingkungan bisnis yang ada di modul oleh Pak Adi Mursalin, yaitu mengenai bab 1, bab 2, bab 3, bab 7, bab 8, bab 10, dan bab 12. Dan manfaat yang saya peroleh dalam mengerjakan tugas tersebut adalah memperoleh ilmu pengetahuan, menambah wawasan, serta menambah saya yang sebelumnya belum mengerti tentang analisis lingkungan bisnis. Setelah belajar, saya menjadi lebih tahu dan lebih mengerti. Soal nomor 3, dampak apa saja yang Anda rasakan pada perilaku Anda setelah Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis? Jawaban, saya dapat merubah pola pikir saya serta sudut pandang saya mengenai apa itu bisnis, serta saya sedikit mengerti dan bagaimana cara melakukan bisnis yang baik. Untuk nomor 4, apa kesan Anda mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online? Dan bagaimana tanggapan Anda jika kuliah semester depan dilakukan secara offline? Jawaban saya, kesan saya mengikuti kuliah analisis lingkungan bisnis selama 1 semester secara online adalah susah berinteraksi secara luas dalam banyak hal, seperti kadang-kadang jaringan yang kurang stabil dan juga mengurus banyaknya kuota internet. Tanggapan saya jika semester depan dilakukan secara offline, saya sangat setuju serta mendukung karena dengan dilakukannya kuliah offline, setidaknya kesulitan kuliah secara daring dapat diatasi. Soal bagian B yang berkaitan dengan teori-teori analisis lingkungan bisnis. Untuk soal yang pertama, mengapa lingkungan bisnis menjadi pengaruh keberhasilan suatu bisnis? Jawaban, dengan memahami lingkungan bisnis maka akan membantu pengusaha dalam memindai dan memahami perusahaan yang tengah terjadi. Sebagai pengusaha, Anda juga dituntut untuk membuat perubahan di lingkungan internal perusahaan agar bisa disesuaikan dengan lingkungan eksternal. Soal nomor 2, jelaskan sistem strategi non-pasar dan sebutkan 3 strategi non-pasar generik. Jawaban, lingkungan non-pasar atau lingkungan non-market meliputi interaksi antara perusahaan dengan individu, kelompok yang berkepentingan, pemerintah, dan masyarakat umum yang dihubungkan dengan pasar, tetapi dengan instansi pemerintah dan swasta. 3 strategi non-pasar atau generik. Pertama, kepemimpinan biaya, yang kedua diferensiasi, yang ketiga fokus. Soal nomor 3, jelaskan cara paling efektif untuk interaksikan strategi pasar dan bukan pasar. Jawaban, langkah pertama, tujuan industri. Pada langkah ini Anda akan menggambarkan industri Anda dan mendiskusikan arah dan tujuan bisnis Anda. Di langkah awal ini Anda akan membahas materi industri utama seperti ukuran, tren, dan pertumbuhan dari bisnis yang akan Anda lakukan. Langkah yang kedua, target pasar. Target pasar Anda adalah bagian terpenting di analisis industri Anda. Di sinilah Anda menjelaskan siapa pelanggan ide. Anda akan melihat
dan memahami dengan detail dari target pasar Anda. Langkah 3, persaingan. Analisis pasar Anda tidak lengkap tanpa memikirkan persaingan Anda. Selain mengetahui bisnis apa yang Anda lawan, analisis persaingan yang baik akan menunjukkan kelemahan pesaing yang Anda dapat manfaatkan. Yang keempat, harga dan perkiraan. Langkah terakhir dalam analisis pasar adalah untuk mengetahui harga Anda dan membuat perkiraan penjualan untuk lebih memahami pasar yang menurut Anda bisa Anda dapatkan. Soal nomor 4, jelaskan salah satu prinsip dasar yang mendasari perumusan strategi dalam politik kelompok kepentingan. Jawaban, tentu saja prinsip dasar dalam strategi yaitu tujuan berbisnis jangka panjang dari suatu organisasi atau sebuah perusahaan. Soal nomor 5, apa perbedaan lingkungan pasar dan lingkungan bukan pasar? Jawaban, di lingkungan pasar, kinerja ditentukan oleh persaingan antara perusahaan-perusahaan seperti yang diarahkan oleh pasar atau strategi kompetitif. Dalam lingkungan non-pasar, undang-undang, peraturan keputusan administratif, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivitas, dan kelompok kepentingan dan perusahaan. Di lingkungan pasar, strategi intermedi dilakukan oleh pasar, sedangkan di lingkungan non-pasar, strategi intermedia dilakukan oleh lembaga-lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, lembaga regulator, dan sitmen publik. Soal nomor 6, seberapa penting peran media dalam bisnis menurut Anda? Jawaban, manfaat sosial media untuk bisnis. Media sosial menjadi alat untuk membangun ketertarikan dengan konsumen. Dengan media sosial, konsumen bisa berkomunikasi langsung terkait produk atau jasamu, sementara kamu bisa memberi feedback untuk konsumen secara interaktif dan cepat. Soal nomor 7, bentuk utama dari kegagalan pasar. Salah satu adalah persaingan tidak sempurna. Jelaskan bentuk utama kegagalan pada persaingan tidak sempurna. Jawaban, kegagalan pasar dapat terjadi karena beberapa faktor, misalnya praktek monopoli atau oligopoli atau kartel, barang publik eksternalis, dan informasi yang tidak lengkap atau sistemis. Selain faktor-faktor tersebut, aktivitas pasar juga dipengaruhi oleh suatu regulasi atau peraturan, dalam hal ini yang berkaitan dengan pemerintah seperti pajak, subsidi, upah minimum, dan pengaturan harga. Oleh karena itu, kebijakan yang tidak dipikirkan dengan baik oleh suatu pemerintah juga dapat membuat suatu pasar berjalan tidak efisien sehingga berujung pada kegagalan. Soal nomor 8, jelaskan alasan utama yang menentang monopoli. Jawaban, alasan sangat menentang monopoli yaitu karena ketidaksenjangan dalam pembagian pendapatan dan mengurangi rasa kesejahteraan sesama pebisnis maupun konsumen, dapat berdampak nantinya sifat-sifat toleran antar sesama. Soal bagian C berkaitan dengan video manajer. Berkaitan dengan video. Soal yang pertama, sebutkan, jelaskan judul dari 3 video di atas. Jawaban, judul video pertama adalah analisis lingkungan bisnis, bab 1 perencanaan bisnis. Yang kedua, untuk video kedua, konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Untuk video ketiga, analisis lingkungan bisnis dalam penerapan strategi non-pasar perusahaan. Soal nomor 2, siapa-siapa pembicara dari ketiga video tersebut? Untuk yang pertama, Cristiano Kurnaidi. Untuk video kedua, Arinis Chan. Untuk yang ketiga, Christina Linda. Untuk yang soal nomor 3, jelaskan apa yang dibicarakan oleh ketiga pembicara dalam 3 video tersebut di atas. Jawaban, dalam video yang pertama, pembicara membahas bab 1 perencanaan bisnis, yaitu ada kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran. 1. Perusahaan. 2. Pemasok. 3. Perataan pasaran. 4. Pelanggan. 5. Para pesaing.
dan yang keenam masyarakat umum. Untuk video kedua, pembicara membahas konsep bisnis dan lingkungan bisnis. Yang pertama, konsep bisnis. Kedua, yang jenis kebutuhan. Ketiga, lingkungan bisnis. Keempat, lingkungan umum. Kelima, lingkungan global. Dan keenam, lingkungan industri. Dan untuk video yang terakhir yang dibahas oleh pembicara adalah membahas mengenai analisis non pasar yang bekerja sama dengan pemerintah. Untuk soal nomor 4, pelajaran apa yang dapat Anda peroleh dari menonton ketiga video tersebut di atas? Jawaban, pelajaran yang saya dapat peroleh setelah menonton ketiga video di atas ialah menambah wawasan dan pengetahuan saya tentang perencanaan bisnis, konsep bisnis dan lingkungan bisnis, serta yang terakhir mengenai analisis non pasar perusahaan. Nomor 5, apa yang Anda dapat dari ketiga video di atas dan bagaimana Anda menerapkan teori-teori yang dijelaskan oleh ketiga pembicara di atas? Jawaban, 4 yang saya dapat setelah menonton ketiga video tersebut adalah meningkatkan kualitas belajar saya dan mengetahui berbagai komponen yang terdapat dalam bisnis. Sekian jawaban UAS dari saya ucapkan terima kasih.